Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Suci Meliani, NIM 19204 dari lokal PGSD 5A, mata kuliah praktikum IPA yang diampu oleh Ibu Dini Maelvi MPD. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang perubahan materi fisika dan juga kimia. Nah, yang pertama kita akan melaksanakan praktikumnya, yaitu perubahan pada materi perubahan fisika, di mana perubahan fisika ini yaitu perubahan yang terjadi pada materi yang tidak menimbulkan jenis zat yang baru, tetapi hanya menimbulkan atau melihatkan perubahan pada bentuknya. Nah, di sini kita akan melaksanakan praktikumnya dengan melumatkan garam dengan cara digiling. Bahannya yaitu ada garam, kemudian ada penggilingan cabai seperti ini, dan ada sendok. Nah, mari kita lakukan praktikumnya. Nah, pertama kita masukkan garam ke tempat penggilingan seperti ini. Lalu kita giling. Nah, kelihatan ya kalau garamnya yang tadi kasar berubah menjadi agak halus seperti ini. Nah, kelihatan kan kalau setelah kita giling garamnya, maka akan berubah menjadi halus teksturnya daripada yang tadi. Kalau tadi kasar-kasar garamnya, sekarang udah halus. Nah, inilah yang dinamakan dengan perubahan fisika, di mana tadi bentuknya atau fisiknya kasar, namun setelah digiling menjadi halus. Nah, selanjutnya setelah kita menggiling garam tadi, yang merupakan salah satu contoh dari perubahan fisika, yang kedua kita juga akan melaksanakan praktikumnya perubahan fisika, tetapi di sini dengan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat merupakan perubahan fisika juga, yaitu dengan mengembun, menguap, membeku, mencair, dan mengkristal. Itu semua merupakan perubahan wujud zat dan perubahan fisika, dan termasuk ke dalam perubahan fisika juga. Nah, sekarang kita akan melaksanakannya, yaitu dengan perubahan fisika, yaitu dengan perubahan wujud zat mencair. Nah, untuk bahannya yaitu ada 4 balok es batu dan juga ada wadah. Lalu kita akan lihat perubahan apa yang terjadi pada es balok ini selama kita diamkan di tempat terbuka selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit berlalu, ternyata batu es tadi udah mencair. Udah mencair menjadi air ya. Nah, ini juga dinamakan dengan perubahan fisika, di mana
wujud zat tadi yang membeku sekarang udah kita diamkan menjadi cair seperti ini. Nah, pada perubahan fisika ini, air ini bisa kita kembalikan lagi kepada bentuk semulanya, yaitu seperti batu es tadi, dimana akan kita masukkan ke dalam kulkas dan nantinya akan menjadi membeku. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan fisika itu adalah perubahan pada zat yang tidak menimbulkan zat jenis yang baru. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak menimbulkan jenis zat yang baru. Selanjutnya, zat yang berubah dapat berubah kembali seperti wujud semula, dan perubahannya yaitu terjadi pada perubahan fisiknya saja atau bentuknya saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan perubahan kimia. Bahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis yang baru, di mana perubahan zat ini akan mengidentifikasi baunya yang berubah, warnanya yang berubah, dan juga bentuknya yang akan berubah. Nah, kita di sini akan melaksanakan perubahan kimianya, yaitu pada sebuah pisang yang akan kita lumatkan nanti. Nah, dan akan kita lihat bagaimana reaksi dari pisang yang akan kita lumatkan. Nah, bahannya yaitu ada 1 buah pisang, yang kedua ada piring kecil, dan yang ketiga ada garpu. Nah, mari sama-sama kita laksanakan praktikumnya. Nah, pertama kita kupas dulu pisangnya. Lalu kita masukkan ke dalam piring kecil. Selanjutnya akan kita lumatkan dengan menggunakan garpu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu warna pisangnya. Sebelum kita lumatkan, warnanya krem agak keputihan ya. Nah, selanjutnya kita akan melumatkannya dengan garpu. Nah, setelah pisangnya lumat seperti ini, kita akan diamkan selama 20 menit dan kita akan lihat bagaimana bentuk dari warna pisang yang telah kita lumatkan ini. Nah, setelah waktu 20 menit berjalan, kita lihat perubahan pada pisang yang telah kita lumatkan tadi, yaitu telah berwarna coklat kehitaman ya. Dari yang awalnya berwarna krem keputihan, sekarang warnanya udah coklat kehitaman. Ini baru sekitar 20 menit. Jika waktunya ditambahkan lagi, maka perubahan warnanya akan semakin kehitaman ya. Dan inilah yang mencirikan adanya ciri-ciri yang mengidentifikasi perubahan pada kimia, yaitu adanya perubahan warna yang tadinya berwarna krem keputihan sekarang udah berwarna coklat kehitaman. Nah, inilah perubahan kimia dari proses melumatkan pisang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum tentang perubahan kimia yang kedua, yaitu tentang proses pembakaran, di mana kita ketahui bahwasanya perubahan kimia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, proses pembakaran. Yang kedua, ada proses peragian. Yang ketiga, ada proses kerusakan.
yang keempat ada proses biologis, dan yang kelima ada proses pertumbuhan. Nah, kita di sini akan melaksanakan proses pembakaran di mana alat-alatnya yaitu ada yang pertama ada kertas bekas, yang kedua ada korek api, yang ketiga adalah wadah tempat pembakaran kertas nanti. Nah, mari kita laksanakan prosesnya. Nah, baiklah, kita akan melaksanakan proses pembakaran pada kertas ini. Nah, nanti akan kita lihat apa perubahan dari kertas sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Nah, setelah kertasnya kita bakar, maka akan kita lihat bahwa perubahan warna dari kertas tadi udah menjadi warna abu-abu, agak kehitaman, dan bentuknya pun udah berubah. Yang tadinya bentuknya besar seperti kertas, nah sekarang bentuknya udah berubah menjadi abu yang kecil-kecil. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan kimia ini adalah perubahan pada suatu zat yang akan menimbulkan zat yang baru, dan ciri-cirinya adalah dapat menghasilkan zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang udah berubah, yang kedua adalah zat yang berubah tidak akan dapat kembali seperti zat semula. Seperti halnya kertas tadi, setelah kita bakar, maka kertas tadi tidak akan dapat lagi kembali seperti semula setelah menjadi abu. Itulah yang membedakan perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Sekianlah praktikum IPA saya tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Saya mohon maaf atas salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan laporan hasil praktikum saya, yaitu tentang materi dan perubahannya. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Praktikum yang pertama yaitu menghaluskan garam yang kasar. Alat dan bahannya ada garam kasar, piring kecil, sendok, dan batu penggilingan cabai. Proses dan perubahannya, yang pertama kita masukkan garam kasar ke tempat penggilingan. Kemudian garam kasar tadi kita giling dengan tangan. Yang ketiga, setelah beberapa kali kita giling, maka garam kasar tadi berubah bentuk atau teksturnya menjadi halus karena telah kita lakukan proses penggilingan pada garam kasar tadi. Terakhir, kita kumpulkan garam yang telah halus dan kita pindahkan ke piring kecil. Maka kita dapat lihat perubahannya pada garam kasar tadi. Setelah kita giling akan berubah menjadi halus. Garam yang halus tidak akan berubah zatnya, ia masih dinamakan dengan garam. Yang kedua yaitu pada perubahan fisika, yaitu perubahan wujud zat dari membeku menjadi cair. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada 4 buah batu es balok, bola kecil, kemudian piring kecil, dan stopwatch. Proses dan perubahannya, perubahan fisika juga bisa kita lihat pada perubahan wujud zat diantaranya menguap, mengembun, membeku, mencair, dan mengkristal. Proses membeku menjadi cair, yang pertama
kita ambil beberapa es balok ukuran kecil, kemudian kita taruh di atas piring kecil, kemudian kita biarkan kemudian kita biarkan berada pada ruangan terbuka. Kita lihat selama 20 menit. Setelah 20 menit ternyata batu es tadi udah berubah menjadi air. Nah, inilah yang dinamakan proses mencair. Air es tadi bisa kita kembalikan seperti semula dengan cara memasukkannya lagi ke dalam kulkas dan akan membeku. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan jenis zat yang baru. Perubahan fisika ini bercirikan perubahannya hanya pada fisik atau bentuknya saja, dan perubahan pada zat bisa kembali seperti semula. Peristiwa perubahan fisika juga bisa kita lihat pada perubahan wujud zat antara lain menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublin, dan mengkristal. Yang kedua, kita akan melaksanakan praktikum tentang perubahan kimia. Yang pertama yaitu pisang yang dihaluskan. Alat dan bahan: 1 buah pisang, sendok garpu, dan piring kecil. Proses dan perubahannya: pertama, kita kupas kulit pisang, kemudian kita masukkan ke piring kecil, lalu kita haluskan dengan garpu, dan warna pisang pada awalnya berwarna krem keputihan. Setelah pisang tadi halus, maka kita akan diamkan selama 20 menit dan kita akan lihat perubahannya dari warna pisang yang telah dihaluskan tadi. Setelah 20 menit, kita bisa lihat bahwasanya pisang yang tadinya berwarna krem keputihan sekarang telah berubah warna menjadi coklat kehitaman karena telah terkontaminasi dengan suhu ruangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan perubahan kimia, bahwasanya terdapat perubahan pada pisang tadi baik warna, bentuk, dan baunya, dan pisang yang telah dihaluskan tadi tidak bisa berubah seperti semula. Yang kedua yaitu pembakaran kertas. Alat dan bahan yaitu ada kertas bekas, korek api, dan wadah tempat pembakaran kertas. Proses dan perubahannya: pertama, kita lihat terlebih dahulu warna kertas sebelum kita bakar, yaitu berwarna putih dan bentuknya lebar. Yang kedua, kita beri api, maka kertas tadi akan terbakar dan lama-kelamaan apinya padam. Setelah apinya padam, maka kertas yang kita bakar tadi sudah berubah menjadi abu. Warnanya yang semulanya putih bersih telah berubah menjadi hitam abu-abu. Kertas yang telah menjadi abu tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Nah, proses pembakaran ini merupakan salah satu dari faktor perubahan kimia, diantaranya proses peragian, kerusakan, biologis, dan pertumbuhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis yang baru. Contohnya, kertas yang kita bakar tadi menjadi abu. Ciri-ciri dari perubahan kimia adalah terbentuknya suatu zat yang baru, tidak dapat kembali kepada zat semula, dan diikuti oleh perubahan kimia melalui reaksi kimia. Perubahan kimia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya proses pembakaran, proses peragian, proses kerusakan, proses biologis, dan proses pertumbuhan. Nah, sekianlah laporan dari praktikum saya tentang materi dan perubahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.